Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom. dimanapun kita berada saat ini. Mari hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam mesbah keluarga. Karena lewat mesbah keluarga, kita percaya bahwa kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat melakukan mesbah keluarga bersama-sama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan berkenan di hadapan hadirat. Tuhan hadir di setiap hati kami, di setiap rumah-rumah kami Tuhan yang sedang menonton pada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah namamu dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Terima kasih Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. dari awal kita katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku.
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Tuhan, kami bersyukur dan saat ini Bapa, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan pengertian bagi kami. Biarlah firman ini terus hidup. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam keluarga kami, dalam semua keluarga yang bersama-sama dengan kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, agar semua itu Tuhan membawa kami terus kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah, dimanapun saat ini berada. Hari ini yang Tuhan berikan bagi kita semua adalah kebenaran firman dari Filipi 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan dapat saya bacakan. Filipi 4 ayat 12 berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, ia memberikan nasihat-nasihat dan ia menyampaikan bahwa bagaimana kita memberikan terima kasih atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Kita mengucap syukur di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 12 tadi Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelaparan dan aku tahu apa itu kekenyangan. Di sini memberikan tuntunan kepada kita semua bahwa firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa marilah kita bersama-sama mengucap syukur di dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu, keluarga kami di tempat ini, kami mengalami hal-hal yang sama di dalam proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengalami kekurangan, kami mengalami kelimpahan, kami mengalami kelaparan, kami mengalami kekenyangan. Semua itu adalah proses yang terjadi, yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi seringkali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak mengenakan itu, kita kurang meresponinya dengan baik. Bahkan kita seringkali menggerutu, kita seringkali mengomel, kita tidak bisa menerima segala sesuatu yang jelek yang terjadi dalam hidup kita. Kita hanya mau menerima segala sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan hari ini,
bahwa kita harus mensyukuri pada saat kita diberikan berkat yang berkelimpahan, kita mengucap syukur. Bahkan pada saat kita tidak menerima apa-apa, firman Tuhan berkata pada saat kita mengalami kelaparan, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, kami mau katakan bahwa semua kami mengalami proses-proses, dan saya percaya bahwa keluarga-keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun saat ini, kami percaya bahwa proses yang Tuhan lakukan di dalam keluarga-keluarga, proses yang Tuhan lakukan dalam pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kami percaya bahwa semua itu terjadi dan itu sesuai dengan porsi masing-masing keluarga. Proses itu terjadi, Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan berkata bahwa cobaan-cobaan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Pada saat kita tidak mampu, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, hari ini ketika kita berada di dalam kondisi di mana kita berada dalam kondisi keterpurukan kita berada di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun saat ini, saya mau berkata bahwa Rasul Paulus memberikan kekuatan buat kita, bahwa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena dengan kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu, artinya kita melepaskan semua beban-beban yang ada di dalam hati kita. Kita melepaskan semua beban-beban yang selama ini menindih kita. Kita melepaskan semua kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi sangat sulit. Sehingga kami percaya ketika kita mengucap syukur, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan. Bahkan persoalan-persoalan yang selama ini kita alami, Tuhan akan memberikan kelepasan buat kita. Tuhan membebaskan kita dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk itu, Bapak Ibu, hidup kita, ketika kita mendasari hidup kita kepada keinginan-keinginan daging, maka kita mengalami persoalan-persoalan yang tidak membawa kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita ada dalam keluarga ini, kita mengambil satu kehidupan di mana kita hanya menginginkan keinginan-keinginan dunia ini, maka secara otomatis kita keluar dari kehidupan kekekalan. Kita membawa keluarga kita keluar dari kehidupan kekekalan itu. Karena kedagingan, keinginan-keinginan daging itu membawa kita keluar dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan keluarga kita. Keinginan-keinginan daging itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri. Itu berarti bahwa ikut Yesus Kristus itu tidak pekerjaan yang gampang. Itu bukan hal-hal yang mudah. Tetapi ikut Kristus, kita harus sangkal diri. Sangkal diri, pikul salib untuk Kristus. Berarti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dan hari ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi bahwa mengucap syukur dalam hal apapun, kita harus mengucap syukur. Baik pada saat kita berkelimpahan maupun tidak berkelimpahan. Baik pada saat kita tidak makan maupun pada saat kita kenyang. Dalam segala situasi, marilah kita belajar untuk mengucap syukur. Dan satu hal yang sangat penting, bahwa mari kita tetap setia di dalam kebenaran-kebenaran firman. Mari kita kembali kepada firman seperti wadah kami di dalam gemarinya. Gemar membaca Alkitab setiap hari. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari,
itu akan membawa kita semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan. Itu membawa kita semakin mengerti kebenaran firman. Sehingga situasi, gelombang, persoalan, masalah, situasi-situasi yang ada tidak akan mampu untuk menggoyahkan kita. Karena firman itu hidup di dalam kita. Firman itu tinggal di dalam kita. Rohnya yang kudus itu tinggal di dalam kita. Sehingga Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang membawa kita untuk kuat menghadapi kehidupan dunia yang semakin hari semakin sulit. Untuk itu, keluarga-keluarga dimanapun berada, hari ini saya mau katakan, mari kita belajar dan kita lakukan mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kita mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kebenaran firman itu tidak sekedar kita baca, tapi kebenaran firman kita bacakan, kita renungkan, dan kita lakukan. Karena apa yang keluar dari kita, itulah yang memberikan gambaran yang baik tentang kita. Mulai dari pribadi kita, mulai dari keluarga, sampai ke kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan boleh menyertai, biarlah firman yang kami sampaikan menjadi rema bagi kami. Kami menyerahkan bangsa kami untuk menghadapi tahun 2024 pemilihan umum, khususnya untuk memilih presiden, wakil presiden. Kami berdoa biarlah Tuhan pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan jauhkan setiap Tuhan keributan, kekacauan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa kami lepaskan ketentraman, kedamaian, sukacita itu melimpah-limpah. Bahkan yang teristimewa Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menjaga bangsa kami. Para aparat-aparat keamanan, semua pemerintahan-pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, biarlah damai sejahtera Tuhan kami lepaskan bagi bangsa kami Indonesia. Sejahteralah Indonesia, damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari Gembala Pembina, Pak Niko dan wakil-wakilnya. Kami berdoa Tuhan terus tuntun, pelihara, pimpin agar pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Kami berdoa bagi Gembala Rayon kami, Pak Gede Widiada, dan ketiga wakil, Pak Yuli, Pak Darius, dan Pak Willy ya Tuhan. Kami berdoa bagi istri, anak-anak, cucu-cucu kami serahkan mereka. Teristimewa dalam pelayanan mereka, Tuhan, Engkau menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan yang sempurna, tubuh, roh, dan jiwa mereka terpelihara sempurna. Biarlah senantiasa Tuhan pakai mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terus pakai mereka. Dan biarlah tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Bapa mereka membawa wadah kami GBI Gihon Rayon 12. Kami dipersiapkan menjadi umat-umat yang layak, berkarakter seperti Kristus. Biarlah kami melakukan Tuhan DNA gereja kami, memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Itu kami lakukan untuk terus kami connect dengan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan Tuhan wadah kami ini Tuhan GBI Gihon. Mulai dari gembala, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Saat ini keluarga-keluarga yang mengalami musibah Tuhan. Saat ini hubungan keluarga, suami istri terpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa, biarlah anggur yang baru Tuhan Engkau curahkan bagi keluarga-keluarga yang saat ini terpisah. Tuhan, pulihkan kembali anggur yang baru Engkau kembalikan. Hubungan orang tua dan anak-anak Tuhan, Tuhan pulihkan kembali Bapa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, keluarga yang rukun, disitulah Tuhan Engkau perintahkan berkat-berkat-Nya.
Kami menyerahkan Tuhan mereka yang mengalami masalah-masalah uang sekolah yang belum dibayar. Tuhan tolong mereka saat ini, masalah perekonomian, masalah pekerjaan, usaha mereka, apapun saat ini kami berdoa, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit surga-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu mengalir melimpah bagi mereka, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat-jemaat yang berkarakter seperti Kristus, jemaat-jemaat yang tunduk dan mau melakukan setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami melepaskan berkat bagi setiap kami, setiap keluarga. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.